Makin kesini ceritanya makin seru aja ya. Kalau kemarin kita sudah cukup dibuat tegang oleh cerita Tangsan dengan segala upayanya untuk memperoleh pengakuan dari Sekte Hautian, kini cerita akan lebih santai dengan acara reuni para alumni Akademi Sri Lanka. Selain itu, kita juga akan memasuki babak baru, yaitu dimulainya masalah politik perebutan kekuasaan di dataran Douluo. Namun sebelum mulai, tidak lupa saya akan kasih spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dahuluannya secara langsung, karena yang akan saya bahas di sini adalah plot ceritanya. Terus dimana kalau ingin nonton fullnya secara langsung? Jawabannya adalah di aplikasi WeTV. Saya sangat tidak merekomendasikan kalau kalian nonton di website ilegal di internet ya, karena legalnya aja udah tersedia di aplikasi yang udah bagus banget. Gratis, iklannya juga sedikit, kualitas videonya Full HD bening mulus, dan kalau mau tanpa iklan serta dapat full akses pada semua konten, harga untuk berlangganannya pun juga sangat terjangkau. Jadi tunggu apa lagi, buruan download sekarang. Saulen tontonanku, WeTV aplikasi streaming terbaikku. Mantap. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah mendapatkan pengakuan dari Sekte Hautian, Tangsan memutuskan untuk pergi berkunjung ke Akademi Sri Lanka. Karena tepat hari ini adalah hari perjanjian 5 tahun 7 monster Sri Lanka reunian. Ia tahu janji tersebut dari Master Xiao karena diceritakan dulu sebelum ia berangkat ke kota pembantaian, ia sempat mampir ke akademi dan bertemu dengan Master Xiao. Dai Mubai bersama Su Ying datang terlebih dahulu yang kemudian disusul oleh Mang Houjun. Ketika akan melewati gerbang, ketiganya hampir diusir oleh seorang murid yang menganggap kalau mereka bertiga ini adalah penipu. Karena sebelum kedatangan mereka, banyak orang-orang berdatangan dan mengaku-ngaku kalau mereka adalah 7 monster Sri Lanka. Tak lama setelah itu, Ning Rongrong juga datang untuk memenuhi janji yang telah mereka buat 5 tahun yang lalu. Namun sayangnya Oishike tidak bersamanya karena seperti yang sudah kita tahu bahwa Oishike memutuskan untuk pergi dari Sekte Cahaya Kibau dan berjanji akan kembali setelah mendapatkan kekuatan yang cukup untuk bisa melindungi Ning Rongrong. Tangsan kemudian datang untuk melengkapi acara reuni tersebut. Namun karena penampilannya yang telah sangat jauh berubah, teman-temannya tidak bisa langsung mengenalinya dan justru menganggap kalau Tangsan ini palsu, sementara Tangsan yang asli telah ia celakai. 你们听我解释。废话少说。黄火线。Ketika pertarungan pecah, sebenarnya Tangsan sudah cukup membuktikan keasliannya dengan kekuatan roh pelindung rumput biru perak dan senjata rahasia yang menjadi ciri khasnya. Namun teman-temannya sengaja melakukan prank agar situasi reuni menjadi lebih seru. Situasi kembali menjadi sedih ketika membahas mengenai kepergian dari Oishike. Sambil menangis, Ning Rongrong mengungkapkan penyesalannya karena waktu itu ia melepaskan kepergian Oishike begitu saja, yang mana harusnya ia mencegah dan menerima cintanya apa adanya. Kini setelah sekian lama ia tidak tahu keberadaannya, bahkan masih hidup atau sesuatu yang buruk mencelakainya, mengingat dunia Douluo sangat keras sementara Oishike hanyalah master tipe makanan. Guru Zhou kemudian datang dengan maksud ingin menghajar orang-orang yang mengaku sebagai 7 monster Sri Lanka, namun ekspresinya seketika langsung berubah ketika tahu kalau mereka ini adalah murid-muridnya yang asli. Guru Zhou kemudian menjelaskan mengenai keadaan Akademi Sri Lanka yang sudah sangat membaik selama 5 tahun terakhir. Hal ini berkat mereka yang dulu memenangkan turnamen elit Akademi Roh sehingga membuat nama Akademi semakin populer dan banyak diminati. Selain itu, karena mereka juga membawa nama baik dari Kekaisaran Tiando, keluarga kerajaan pun juga memberikan berbagai macam privilege, terutama di sektor fasilitas dan pendanaan guna membangun akademi menjadi lebih besar. Tentunya kejayaan dari Akademi Sri Lanka tak lepas dari kehebatan para gurunya, terutama Master Xiao. Bahkan sang kaisar pun sampai menemuinya secara pribadi untuk mengangkatnya sebagai ketua Master Roh dan memberinya kepercayaan penuh untuk membimbing para Master Roh muda anggota kekaisaran dalam mengembangkan potensi serta kemampuan mereka. Bicara soal kemampuan, Dai Mubai kini sudah mencapai level 64. Su Ying dan Ning Rongrong baru saja mencapai level 60, sementara Mang Houjun cukup tertinggal karena masih berada di level 57. Namun kendati demikian, kemajuan mereka bisa dikatakan benar-benar luar biasa yang bahkan sanggup mengungguli generasi emas dari Balai Roh Pelindung sekalipun. Di waktu yang bersamaan kita diperlihatkan sebuah tempat dingin bersalju yang mana terdapat sekumpulan pemburu yang bekerja sama untuk menaklukkan seekor siluman roh berusia 25.000 tahun.
Setelah siluman roh berhasil dilumpuhkan, salah seorang dari mereka maju untuk menyerap kekuatan cincin roh dari siluman tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah Oishike. Diceritakan bahwa selama berkelana di dataran Douluo, ia berafiliasi dengan beberapa Master Roh untuk saling bekerja sama membentuk sebuah tim. Namun sebagian besar anggota tim mulai tidak menyukainya. Mereka merasa kalau Oishike hanya Master Roh tipe support yang derajatnya tidak lebih tinggi dari mereka. Namun entah mengapa ketua tim sangat segan terhadapnya dan cenderung lebih mengutamakannya ketimbang anggota tim yang lain. Kedengkian yang mulai timbul di pikiran mereka semakin menjadi besar ketika mereka melihat siluman roh yang Oishike serap memiliki atribut tulang roh. Mengingat tulang roh adalah atribut yang sangat langka dari seekor siluman roh, membuat mereka sangat tertarik untuk memilikinya hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan pengkhianatan demi merebutnya secara paksa. Sang ketua tim yang diketahui bernama Haote mencoba meredam amarah dari para anggota tim yang membelot agar menunggu sampai Oishike selesai melakukan kultivasi, baru merundingkan siapa yang cocok menjadi pemilik dari tulang roh tersebut. Namun usulannya tersebut mereka tolak mentah-mentah dan justru langsung melancarkan serangan kepada Oishike yang masih dalam kondisi lemah pertahanan. Secara level, kekuatan roh Haote memang lebih unggul dari para anggotanya, tepatnya di level 76, sementara yang lain rata-rata hanya berada di level 60. Namun meskipun demikian, nampaknya 5 lawan 1 tetaplah bukan pertarungan yang adil. Ia masuk ke dalam jebakan lawan yang memiliki kemampuan suara pelumpuh sementara, dan kesempatan ini kemudian dimanfaatkan musuh untuk mengganggu proses penyerapan cincin roh dari Oishike. Dengan skill ke-7 dari kemampuan roh pelindung jenis hewan buas, yakni beruang iblis, Haote mengamuk demi melindungi Oishike setidaknya sampai proses kultivasinya telah selesai. Usahanya tersebut tidak sia-sia. Oishike yang sudah kembali bangkit segera berusaha membantu Haote untuk memberikan perlawanan dan mengendalikan situasi. Terciptalah kabut pekat dari hasil benturan dua kekuatan roh. Hal itu dapat dengan baik Oishike manfaatkan untuk menyamarkan dirinya dan melancarkan serangan menggunakan senjata rahasia yang dulu ia peroleh dari Tangsan. Tetapi tetap saja sebagai seorang Master Roh tipe support, ia cukup kewalahan jika harus bertarung sendirian. Dua Master Roh musuh yang masing-masing memiliki kekuatan elemen es dan burung gagak hitam mengejarnya habis-habisan hingga masuk ke dalam hutan. Ia sukses menjatuhkan salah seorang dari mereka. Sementara untuk musuh yang memiliki kemampuan elemen es masih berada di atas angin, terus mendesak Oishike dengan berbagai skill rohnya yang memiliki serangan combo jauh lebih bervariatif. Setelah lolos dari maut, ia berencana untuk mengeluarkan skill terbarunya, yaitu skill ke-6 yang bernama sosis cloning. Untuk itu, ia segera terbang menuju darah Haote yang tadi sempat berceceran, dikarenakan skill ke-6-nya ini hanya bisa diaktifkan setelah ia menyerap sedikit darah dari Master Roh yang ingin ia cloning kemampuannya. Barulah setelah syarat terpenuhi dan skill ke-6-nya telah aktif, ia hanya tinggal memilih skill mana yang ingin ia copy dari Master Roh tersebut, lalu dengan bebas ia bisa merilisnya seolah-olah itu adalah skillnya sendiri. Meski dapat dikatakan kalau skill ke-6-nya ini sangatlah powerful, namun nampaknya hanya bisa digunakan sekali dalam sebuah pertarungan karena konsumsi energi rohnya saja dapat mencapai lebih dari 70%. Salah seorang musuh yang masih sanggup bangkit mencoba memanfaatkan momen ini untuk menghabisi mereka berdua selagi mereka sudah kehabisan energi. Demi mengatasi hal itu, Oishike maju dan terjadilah pertukaran serangan. Oishike jatuh terlebih dahulu karena ia terkena luka tusuk. Sedangkan musuhnya harus meregang nyawa setelah Oishike menyerangnya menggunakan senjata rahasia yang ia sembunyikan di dalam mulutnya. Alhasil setelah menyaksikan kengerian dari senjata milik Oishike, semua musuhnya pun segera lari ketakutan meninggalkan medan pertempuran. Sedangkan Oishike yang terluka dan sudah benar-benar kehabisan tenaga akhirnya jatuh pingsan. Ketika ia kembali siuman, di sampingnya sudah ada Haote yang menemani dan merawat lukanya. Tidak heran Haote bersikap sangat baik kepada Oishike karena memang mereka berdua ini sudah mengambil sumpah untuk menjadi saudara angkat. Haote lalu memberikan tulang siluman roh yang diperebutkan tadi kepada Oishike, karena ia sangat kagum melihat kesungguhan dari temannya tersebut. Ia sangat yakin kalau di masa depan Oishike akan bisa mengukir sejarah baru bahwa seorang Master Roh tipe support sekalipun sanggup mencapai peringkat teratas dan mendapatkan titel Douluo.
Kita kembali ke Akademi Sri Lanka. 5 alumni yang berkunjung kini telah bertemu dengan para guru yang lain. Mereka lalu menceritakan masing-masing pengalaman yang mereka alami selama 5 tahun ini. Daemubai kini telah berhasil mengalahkan kakaknya sehingga ia kini telah resmi diangkat menjadi putra mahkota. Ia juga mengatakan kalau ia dan Suying memutuskan untuk tinggal 2 hari di Akademi Sri Lanka sebelum kembali ke Kekaisaran Singluwo. Sedangkan Tangsan menjelaskan bahwa kini ia telah mendapatkan pengakuan dari Sekte Hautian dan jika ia berhasil memenuhi 3 syarat yang diberikan oleh tetua, maka ia diberi kepercayaan untuk mengisi kursi kepemimpinan dari sekte berikutnya. Master Xiao menyampaikan pendapatnya kalau 3 syarat yang diberikan sekte sebenarnya adalah bentuk ujian yang harus dilalui oleh Tangsan. Berlatih sampai level 80 akan menguji keteguhannya, sementara membunuh pemimpin dari Balai Roh Pelindung dan mendapatkan cincin roh 100.000 tahun berarti menguji keberanian dan kecerdasannya. Semua ini tentu para tetua lakukan demi membangun masa depan dari Sekte Hautian agar kelak Sekte Hautian bisa menunjukkan kembali eksistensinya di dataran Douluo. Guru Liu Erlong lalu menanyakan kapan sekiranya Tangsan bisa kembali menemui Xiaowu. Dan Tangsan menjawab bahwa setelah dari sini ia akan langsung berangkat menuju hutan pertarungan bintang. Ia akan tinggal sementara untuk menemani Xiao berlatih hingga mencapai level 60, baru setelah itu ia akan membawanya ke sini. Jika nanti Tangsan berhasil menemui Xiaowu, Guru Liu Erlong berpesan agar Tangsan menyampaikan rasa rindunya, dan untuk selamanya ia akan menjadi ibunya tidak peduli mau apapun identitasnya. Kedatangan dari para alumni Legend Akademi Sri Lanka dimanfaatkan Flander untuk lebih menaikkan engagement dan popularitas akademi. Untuk itu, ia menggelar sebuah acara bertajuk kembalinya 7 monster Sri Lanka yang akan melakukan sparring untuk melihat kehebatan mereka masing-masing. Namun Guru Liu Erlong selaku pengatur acara tersebut justru merubah konsep yang tadinya pertarungan antar alumni menjadi pertarungan para alumni melawan 2 guru yaitu Flander dan Guru Zhao. Sampai keesokan harinya dibentuklah arena melingkar di halaman akademi sebagai arena pertarungan. Kelima alumni Sri Lanka datang bersama Master Xiao dan masing-masing dari mereka mengenakan topeng untuk memberikan kesan misterius. Sebelum pertarungan dimulai, Flander memperkenalkan para alumni sebagai juara dalam turnamen Akademi Roh paling bergengsi sedataran Douluo dan sekarang mereka akan menunjukkan betapa hebatnya Master Roh lulusan dari Akademi Sri Lanka. Yang pertama, Tangsan Master Roh tipe pengendali level 59, Daemubai Master Roh tipe penyerang depan level 64, Mang Hojun tipe penyerang depan level 57, Susu King tipe penyerang samping level 60, dan Ning Rongrong tipe support level 60. Sementara di pihak guru ada Zhao Wuji Master Roh tipe penyerang depan level 81, dan Flander Master Roh penyerang depan dengan level 83. Aturannya jika tim alumni sanggup bertahan sebelum 3 dupa habis terbakar, maka mereka akan dinyatakan sebagai pemenang. Pertarungan pun dimulai. Guru Zhao merilis skill roh kelimanya yaitu tekanan gravitasi guna untuk membatasi pergerakan dari Tangsan dan kawan-kawan. Ia kemudian maju dan langsung mengincar Daemubai. Namun Daemubai menyambutnya dengan sangat baik menggunakan skill keempat Meteor Harimau Putih yang sanggup memukul mundur Guru Zhao. Hal ini mengakibatkan hilangnya pengaruh tekanan gravitasi sehingga Ning Rongrong bisa dengan leluasa mengeluarkan skill supportnya kepada rekan-rekannya untuk melancarkan serangan balasan. Tangsan berhasil menjebak Guru Zhao ke dalam kandang rumput biru perak yang ia lapisi dengan medan energi sehingga sama sekali tidak mudah untuk dihancurkan. Flander yang masih terbang bebas di angkasa berusaha Tangsan jatuhkan dengan menggunakan laser mata iblis ungu. Dan jika masih kurang, Mang Hojun dengan skill terbarunya yaitu skill kelima Meteor Phoenix sudah lebih dari cukup untuk membuatnya kewalahan. Selanjutnya, Mubai juga unjuk kebolehan dengan skill terbarunya yaitu skill roh ke-6 serangan kematian Harimau Putih untuk menjatuhkan Guru Zhao. Ia melakukan serangan combo dengan Suying tanpa ada rasa sungkan-sungkannya sedikit pun. Baru habis 1 dupa saja tim guru sudah dibuat kewalahan. Sehingga taktik terbaik untuk melawan para alumni saat ini adalah melakukan gimmick, yang mana tim alumni akan berpura-pura takut kepada Flander dan akhirnya mengaku kalah dari tim guru karena jika pertarungan terus dilanjutkan bisa-bisa reputasi dari para guru akan dipermalukan. Meskipun sebenarnya guru yang sukses memanglah guru yang telah berhasil membimbing seorang murid sampai menjadi lebih hebat dari gurunya sendiri. Sementara itu, di Balai Roh Pelindung terasa suasananya sangat mencekam. Seorang panglima tempur datang ke istana untuk menyampaikan laporan kepada Bibi Dong bahwa sekarang seluruh pasukan telah siap. Nampaknya dari sinilah Bibi Dong mulai bergerak untuk menjalankan rencananya dalam menjatuhkan 7 sekte besar dan menguasai seluruh dataran Douluo. Di Sekte Cahaya Kibau, terlihat Ning Fengzi bersama Gurong si Master Tulang tengah membicarakan mengenai perkembangan para murid di sektenya yang mengalami kemajuan cukup pesat setelah mendapatkan bimbingan dari Ning Rongrong.
Sementara itu di perbatasan sekte seperti biasa terdapat beberapa penjaga yang sedang melakukan patroli rutin. Situasi nampak aman sampai tiba-tiba terdengar suara yang mencurigakan dari balik semak-semak dan setelah diperiksa ternyata itu adalah serangan dari musuh. Masih beruntung sebelum terbunuh salah seorang penjaga berhasil mengirimkan sinyal bahaya untuk memperingatkan para penjaga yang lain agar meningkatkan kewaspadaannya. 快去禀告宗主，改变计划，强攻！ Di benteng sekte, para penjaga cukup bisa menahan para musuh berkat senjata rahasia dari Tangsan. Sayangnya hal itu tidak bisa bertahan lama sampai Master Roh musuh berhasil menghancurkan benteng tersebut dan mulai memasuki area sekte. Lebih jauh masuk ke dalam, korban pun mulai berjatuhan dan satu persatu penjaga dibantai dengan kejamnya. Chen Xing, sang master pedang, segera mengambil tindakan untuk menghentikan para musuh dan mencegah agar mereka tidak masuk lebih jauh lagi. 剑道诚心，以七魂技，蛇矛真身。 Namun sementara Chen Xing disibukkan dengan pertarungan melawan Master Dou Luo musuh-musuh yang lain mulai berhasil masuk ke gedung utama sekte melalui jalur udara yang dipimpin oleh seorang master wanita yang juga bertitel Dou Luo. Wanita itu menggunakan skill kedelapannya, yaitu darah mendidih yang sanggup membakar habis sekte, meratakannya hingga menjadi abu. Bahkan anak-anak pun juga tak luput dari kebrutalan mereka hingga beruntung Master Tulang datang untuk menolongnya. Kondisi bangunan sekte sudah sebagian besar hancur dan korban yang berjatuhan pun sudah tidak terhitung jumlahnya. Yang masih sanggup melakukan perlawanan hanyalah Master Tulang dan Master Pedang yang dibantu oleh Ning Fengzi menggunakan skill supportnya. Namun jumlah musuh yang berdatangan terlalu banyak untuk bisa diatasi hingga pada akhirnya Master Pedang pun memberikan isyarat agar Master Tulang mengajak Ning Fengzi untuk segera pergi dari medan perang, karena kalau sampai Ning Fengzi juga ikut tewas maka sekte Cahaya Kibo akan benar-benar musnah. Di pagi harinya Ning Fengzi datang ke Akademi Sri Lanka untuk mengabarkan kabar duka tersebut, yang mana semalam sekte diserang oleh sejumlah musuh secara mendadak, pertarungan berlangsung hingga 2 jam dan sekte mengalami kekalahan yang sangat parah. Lebih dari setengah jumlah murid terbunuh, serta jumlah korban yang terluka terus meningkat. Master Pedang yang mengorbankan dirinya untuk menahan musuh mengalami luka yang sangat parah. Ia kehilangan tangan kanannya setelah berhasil mengalahkan 3 Master Roh bertitel Dou Luo dan membuat pihak musuh terpaksa mundur. Tentu tidak ada pihak yang memiliki kekuatan sebesar ini selain Balai Roh Pelindung. Mereka bahkan bekerja sama dengan 4 sekte dalam penyerangan tersebut. Ning Fengzi kemudian memperingatkan Master Xiao bahwa setelah penyerangan sekte Cahaya Kibau, target Balai Roh Pelindung selanjutnya kemungkinan besar adalah sekte Naga Tiran Petir Biru. Sebaiknya Master Xiao segera pergi untuk memperingatkan mereka. Sementara ia akan memindahkan sekte Cahaya Kibau yang tersisa ke kota Tiandou untuk mendapatkan perlindungan dari kekaisaran. Sebelum pergi, Ning Fengzi menitipkan putrinya sementara waktu di Akademi Sri Lanka, mengingat keadaan sekte sekarang sedang tidak baik-baik saja. Dalam hati, ia mengutuk keras tindakan keji dari Balai Roh Pelindung yang telah membunuh lebih dari 2.000 murid di sektenya. Mengikuti saran dari Ning Fengzi, Master Xiao bersama Guru Liu Orlong mendatangi sekte Naga Tiran Petir Biru untuk memperingatkan mereka mengenai Balai Roh Pelindung yang mulai bermain kotor. Namun sayangnya sebelum dapat mencapai sekte, Master Xiao menyaksikan banyak jasad yang mengambang di sepanjang pantai yang menandakan kalau kedatangan mereka sudah terlambat, karena kini semua orang telah terbunuh dan sekte Tiran Naga Petir Biru telah sepenuhnya hancur. Singkat cerita, ia kembali ke Akademi Sri Lanka untuk menceritakan semuanya kepada Flander mengenai kampung halamannya yang kini telah musnah. Sebanyak 1.800 orang tewas di gerbang masuk, ayahnya sebagai ketua sekte pun jasadnya telah hancur dan 3 tulang rohnya telah diambil. Kini setelah melihat kekuatan tempur dari pihak Balai Roh Pelindung yang sudah sangat kuat, kemungkinan mereka akan langsung menargetkan 2 kekaisaran besar, yaitu Kekaisaran Xingluo dan Kekaisaran Tiandou. Di waktu yang bersamaan, Bibi Dong mendapatkan laporan dari bawahannya kalau pasukannya telah gagal memusnahkan seluruh sekte Cahaya Kibau. Apalagi jika dibandingkan dengan sekte Cahaya Kibau, korban yang tewas di pihaknya terhitung jauh lebih banyak. Serta 3 Master Roh bertitel Dou Luo mengalami luka yang sangat parah sehingga pihaknya terpaksa mundur. Sementara dalam penyerangan klan Naga Tiran Petir Biru, pihaknya berhasil meratakan seluruh sekte. Namun perlawanan yang begitu sengit dari ketua sekte mengakibatkan tewasnya tetua ke-9 Balai Roh Pelindung. Pembicaraan pun ditutup dengan Bibi Dong yang memerintahkan agar Hu Lena menyusul rombongan yang ia kirim ke hutan pertarungan bintang dalam rangka memburu Xiao Wu. Kembali ke Akademi Sri Lanka, Guru Xingming mengabarkan berita mengenai Balai Roh Pelindung yang telah membuat pernyataan bahwa pihak mereka akan membantu dalam menyelidiki siapakah dalang di balik penyerangan 2 sekte besar. Yang mana padahal jelas-jelas Balai Roh Pelindunglah pelakunya. Tentunya ini hanyalah sebuah alibi yang sengaja dimainkan oleh Balai Roh Pelindung guna merahasiakan kebusukan mereka dari publik.
Namun tetap saja tanpa adanya bukti yang kuat tidak akan ada yang berani meragukan Balai Roh Pelindung. Selain itu, pihak Balai Roh Pelindung juga mengungkit mengenai pemilihan kembali 7 sekte besar demi keuntungan mereka. Di sisi lain, Tangsan pagi-pagi sekali sudah berangkat menuju hutan pertarungan bintang untuk mencari Xiaowu. Ia bahkan belum tahu kalau sektenya Ning Rongrong sedang dalam masalah. Pembagian wilayah di hutan pertarungan bintang dibagi berdasarkan usia dari siluman roh yang mana bagian luar diisi oleh banyak siluman roh muda, sehingga Xiaowu sebagai siluman roh berusia 100.000 tahun pastinya berada jauh di dalam pusat hutan. Ia terus masuk lebih jauh hingga hampir memasuki kawasan siluman roh puluhan ribu tahun, yang mana situasinya juga akan menjadi semakin berbahaya. Melalui kemampuan tulang roh kebijaksanaan dan medan rumput biru perak, ia bisa merasakan kalau di depan ada beberapa makhluk asing yang sedang berkumpul, kemungkinan besar adalah para mastro yang sedang berburu cincin. Untuk berjaga-jaga, Tangsan menggunakan teknik unik semacam proyeksi astral untuk memastikannya. Teknik ini ia lakukan dengan cara memusatkan energi spiritual ke satu arah dan bersatu dengan rumput biru perak sekitar untuk dapat melihat hingga 1,5 km jauhnya. Ternyata mereka ini merupakan tim khusus bentukan Balai Roh Pelindung yang kemungkinan ditugaskan untuk mencari Xiaowu. Sementara ia sendiri juga belum bisa menemukan Xiaowu, ia pun memutuskan untuk mendekati tim dan mendapatkan simpati agar diizinkan bergabung. Dengan penampilan fisik yang telah jauh berbeda, pastinya tak akan ada yang menyadari kalau ia sebenarnya adalah Tangsan. Sebagai pancingan, ia yang cuma sendirian bertarung melawan 4 master roh sekaligus dari pihak Balai Roh Pelindung dan hanya dalam sekejap ia berhasil mengalahkan mereka. 让你尝尝这招！这是，咦？ Setelah menunjukkan roh pelindung Palu Haotiannya, terungkap kalau ia adalah anggota sekte Haotian. Ia mengaku kalau dirinya sudah dikeluarkan dari sekte Haotian dan sekarang menjadi master roh yang bebas. Sedangkan tujuannya datang ke hutan ini hanyalah untuk berburu siluman roh, dan setelah melihat ada sebuah tim dengan tujuan yang sama, ia pun berminat untuk melakukan kerjasama. 如果我说我不是昊天宗的人呢？竟然派出了2名封号斗王，武魂殿真是冲小五来的。 Ketika suasana sedang tegang-tegangnya, Hulena tiba-tiba datang dan langsung mengenali pria di hadapannya adalah Tang Yin. Hulena lalu menjelaskan bahwa Tang Yin adalah temannya yang dulu sudah membantunya keluar dari kota pembantaian. Dari ekspresi dan gelagatnya terlihat jelas kalau Hulena ini memiliki perasaan kepada Tangsan. Ia bahkan secara terang-terangan mengatakan kalau ia bersedia jika dimintai bantuan untuk mencari siluman roh. Master roh tipe api yang bernama Yan sudah sejak lama menyukai Hulena. Tentu saja emosinya langsung tersulut ketika menyaksikan Tangsan yang bersikap sok keren. Di sini Tangsan memang sangat pandai dalam membaca dan menguasai situasi. Ia memanfaatkan perasaan Hulena untuk mendapatkan perlindungan dari desakan Balai Roh Pelindung. Yan，你再不住手，别怪我不客气。娜娜。 Hulena yang termakan pesona Tangsan sontak menunjukkan sikap lembutnya lalu mengundangnya untuk bergabung di campnya dengan alasan ia ingin membicarakan mengenai hasil latihan pengendalian medan Dewa Pembunuh yang dulu sama-sama mereka dapatkan. Singkatnya, setelah mendapatkan kepercayaan dari Master Hantu dan Master Krisan melalui Hulena, akhirnya Tangsan pun diizinkan untuk bergabung di timnya. Di sisi lain, Ning Fengzi dan Master Xiao mendatangi istana Kekaisaran Tiando untuk membicarakan mengenai Balai Roh Pelindung bersama sang kaisar. Master Xiao mengutarakan pendapatnya bahwa kini Balai Roh Pelindung sudah memiliki lebih dari 70% kekuatan di dataran Dauluo sehingga menjadi luar biasa kuat. Untuk bisa melawannya, ia menyarankan agar Kekaisaran Tiando membuat aliansi dengan Kekaisaran Xingluo untuk bekerja sama melawan Balai Roh Pelindung, karena hanya dengan cara itu Balai Roh Pelindung bisa dikalahkan. Meskipun jika dilihat dari sejarahnya hubungan dua kekaisaran ini terbilang kurang baik, asalkan memiliki kepentingan dan tujuan yang sama maka pasti bisa dipersatukan. Pembicaraan pun ditutup dengan Master Xiao yang akan mengambil tanggung jawab untuk melatih pasukan tempur kerajaan Tiando dan mempersiapkan para Master Roh untuk bisa maju ke medan perang lebih awal. Kembali ke hutan pertarungan bintang.
Terlihat Master Hantu yang meminta Hulena agar mendekati Tang Yin untuk mengorek informasi mengenai situasi internal dari Sekte Hao Tian dan alasannya dikeluarkan dari sekte tersebut. Ia juga memberikan harapan kepada Hulena bahwa dirinya bisa bersama Tang Yin asalkan bisa membujuknya untuk bergabung dengan pihak Balai Roh Pelindung. Di dalam tenda, Yan terlibat adu mulut dengan Tang San. Ia memperingatkan Tang San jika Tang San sampai berani mencoba mendekati Hulena, maka pasti ia akan membunuhnya. 你有那个能力吗？ 夜深了，都早点休息吧。 Di pagi harinya, Yan membawakan makanan untuk Hulena. Namun setelah dicek, ternyata tendanya malah kosong. Karena ternyata Hulena justru mendatangi tenda Tang San untuk memberi Tang San sarapan. Tang San kemudian memanfaatkan kebaikan Hulena untuk mengorek informasi mengenai apa tujuan Balai Roh Pelindung mengirim tim ke hutan pertarungan bintang. Dan terungkap kalau dugaannya ternyata memang benar bahwa tujuan mereka ke tempat ini adalah untuk mencari Xiao Wu. Di sini Tang San mengarang cerita untuk mengkelabui Hulena. Ia menceritakan pasca keluar dari kota pembantaian, ia memutuskan untuk kembali ke Sekte Hao Tian. Namun begitu sampai, aura dewa membunuhnya yang masih belum bisa ia kendalikan mengamuk hingga mengacaukan seisi sekte, menjatuhkan banyak korban, dan karena hal itulah ia pun diusir dari Sekte Hao Tian. Benar-benar pendongeng yang handal ya. And then Hulena mempercayainya begitu saja dan justru semakin bersimpati kepada Tang San. Sementara di luar tenda, Yan yang mendengar keuuan mereka terbakar api cemburu dan sarapan yang tadinya ia siapkan untuk Hulena pun ia makan sendiri tanpa dikunyah. Setelah matahari sudah mulai naik, perjalanan menuju ke pusat hutan pertarungan bintang pun dilanjutkan. Dari bisikan Master Hantu terdengar bahwa menurutnya orang yang bernama Tang Yin itu bisa dipercaya, yang mana ini berarti kalau rencana Tang San telah berjalan dengan lancar. Secara diam-diam ia mengeluarkan teknik Rogo Sukmo-nya untuk mengecek terlebih dahulu apakah Xiao Wu benar-benar ada di depan sana. Tepat di pusat hutan itu, ia melihat ada sebuah danau yang dikuasai oleh dua siluman roh berusia 100.000 tahun. Luapan energi spiritual yang dilepaskan oleh salah satu siluman menyerang teknik Rogo Sukmo Tang San hingga kembali ke tubuh aslinya. Tak lama setelah itu, terdengar suara wanita yang disertai dengan aura siluman yang begitu kuat seakan menyambut kedatangan mereka di pusat hutan pertarungan bintang. Diperlihatkan wajah terkejut Master Krisan ketika melihat di hadapannya sudah ada siluman roh Raja Kera Titan 100.000 tahun yang sangat melegenda di dunia Daoluo. Sementara Tang San langsung menyadari kalau tepat di pundak siluman itu berdiri Xiao Wu dengan outfit baru dan fisik yang tentunya sudah lebih dewasa. Hal ini mengingatkannya dengan peristiwa lalu saat Xiao Wu diculik oleh siluman tersebut. Besar kemungkinan mereka memang sudah sejak lama berteman dan maksud dari siluman tersebut waktu itu adalah untuk melindungi Xiao Wu dari para manusia. 武魂殿，今天就做个了断吧。 Hanya dengan sekali auman, formasi dari Balai Roh Pelindung pun langsung sanggup makhluk itu buat kocar-kacir. Master Hantu memerintahkan pasukannya agar tetap tenang. Ia bersama Master Krisan akan mengalihkan perhatian dari siluman kera Raja Titan, sedangkan yang lain mencari kesempatan untuk menangkap Xiao Wu lalu segera melarikan diri meninggalkan hutan pertarungan bintang. Keduanya pun segera maju dengan masing-masing skill roh terkuat mereka. Master Krisan yang berupaya membantu pun juga tak sempat mengeluarkan skill rohnya setelah kemunculan satu siluman lagi, yakni siluman banteng sanca ungu. Karena situasi yang semakin mendesak mereka, Master Krisan dan Master Hantu melakukan skill gabungan kekuatan roh pelindung untuk merilis teknik yang bernama medan statis bipolar. Teknik ini sanggup membatasi pergerakan dari makhluk apapun yang berada di dalam radius serangannya sampai benar-benar dalam kondisi diam tidak bisa bergerak. Sehingga kesempatan ini harus yang lain manfaatkan untuk menangkap Xiao Wu lalu segera pergi. Sebisa mungkin Xiao melakukan perlawanan dan menghindari gempuran dari Master Roh kelas atas. Sedangkan Tang San yang menyaksikan hal itu akhirnya mulai bertindak dengan melumpuhkan si Yue dalam sekali serang.
军草。 Dilihat dari gaya bertarung dan berbagai senjata rahasia yang digunakan, Xiao langsung menyadari kalau pria itu adalah Tang San. Begitu pula dengan Hulena ketika melihat teknik roh rumput biru perak yang dirilis oleh Tang Yin, akhirnya juga tahu kalau orang yang selama ini ia sukai adalah Tang San, musuh bebuyutan yang mengalahkannya dulu di turnamen Akademi Roh Elit. Setelah berhasil mendapatkan Xiao, Tang San pun segera bergerak cepat untuk meninggalkan lokasi pertempuran. Namun selain banyaknya Master Roh dari pihak Balai Roh Pelindung yang mengejarnya, di depan juga ia harus melewati para siluman roh yang mungkin akan menyerang. Ia berencana melakukan combo dengan Xiao untuk mengatasi 5 Master Roh dari Balai Roh Pelindung yang menyerbu mereka dari berbagai arah. Satu Master Roh berhasil Tang San atasi dengan teknik kadang rumput biru perak. Selanjutnya Xiao ditugaskan untuk menyibukkan salah satu musuh, sedangkan Tang San melawan 3 Master Roh sisanya. Menggunakan senjata rahasia yaitu undangan Dewa Kematian, 2 musuh berhasil dilumpuhkan. Selanjutnya satu Master Roh penyerang samping yang memiliki gerakan begitu cepat hingga Tang San harus mengorbankan tubuhnya dengan menerima serangan agar bisa menangkap Master Roh tersebut. My blade moves with the shadows. Just try to keep up with me. 第三魂技射敌。 Setelah berhasil lolos dari serangan tersebut, masalah kembali muncul karena kini mereka berdua telah memasuki kawasan siluman roh berusia puluhan ribu tahun. Sialnya lagi mereka harus melawan siluman roh laba-laba berwajah iblis dengan usia 30.000 tahun. Bahkan kekuatan spiritual Tang San sampai tidak menyadari kehadirannya karena makhluk ini memiliki kecerdasan untuk menyembunyikan hawa keberadaannya. Bisa dikatakan kalau siluman jenis ini adalah mimpi buruk bagi para Master Roh. Karena memiliki pergerakan yang begitu cepat, racun yang sangat mematikan, serta yang paling mengerikan adalah kecerdasannya untuk bisa menyusun strategi guna menjebak targetnya. Berkat kerjasamanya dengan Xiao, Tang San pun berhasil membuat siluman laba-laba pergi melarikan diri. Namun kini kekuatan Tang San benar-benar telah mencapai batasnya. Bahkan untuk lari saja sudah tidak punya tenaga lagi. Padahal di belakang rombongan dari Balai Roh Pelindung yang tersisa masih berupaya mengejarnya.强入末时，何必再做无谓的挣扎？ Para Master Roh Balai Roh Pelindung yang sudah mengepung Tang San mengeluarkan teknik perwujudan roh pelindung kemudian menyatukan kekuatan untuk mendesak Tang San. Tekanan itu membuat Tang San akhirnya berhasil menembus level 60 meski kini kekuatan rohnya telah habis terkuras. Ia kemudian menatap ke langit dan menyadari kalau itulah jalur satu-satunya untuk bisa melarikan diri. Ia berniat untuk mengorbankan dirinya dengan melemparkan Xiao ke udara, sementara ia akan mengerahkan sisa tenaganya untuk bertarung habis-habisan demi menahan pasukan dari Balai Roh Pelindung. Serangan demi serangan fatal ia terima namun terus berupaya untuk memberikan perlawanan.
Terakhir, ia merilis teknik rahasia dari pecahan tulang rohnya, namun teknik ini justru ia gunakan untuk bunuh diri guna mengeluarkan tulang roh kaki terbangnya. Ternyata ia berencana untuk memberikan tulang roh terbang dari ibunya kepada Xiao agar Xiao bisa terbang melarikan diri. 要是有一天有很多人想要杀我，那些人又是你打不过的。 Akan tetapi Xiao tidak menginginkan pengorbanan dari Tang San tersebut dan ialah yang justru ingin mengorbankan dirinya untuk Tang San. Ledakan dari kekuatannya menciptakan medan energi yang menghempaskan para Master Bolero pelindung. Karenanya juga Daming dan Erming pun telah berhasil meloloskan diri dari kekangan Master Krisan kemudian segera menuju lokasi. Dijelaskan bahwa ketika siluman roh berusia 100.000 tahun mati maka akan menciptakan sebuah medan energi yang tidak bisa ditembus. Master Krisan juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Xiao berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Tang San, yang mana pengorbanan yang diberikannya ini bisa dikatakan jauh lebih sadis. Karena tidak hanya mengorbankan kekuatannya, namun ia juga mengorbankan jiwanya. Dulu saat Tang Hou mendapatkan cincin roh 100.000 tahun dari Ahin, tubuh Tang Hou sudah cukup kuat untuk bisa menerimanya karena Tang Hou sudah berada di level 90. Sehingga karena Ahin hanya menyerahkan kekuatannya saja, maka Ahin masih bisa hidup dan hanya perlu berkultivasi dari nol lagi. Tentu metode yang sama tidak akan bisa dilakukan kepada Tang San yang masih berada di level 60, sehingga Xiao memilih cara yang lebih sadis yaitu memberikan jiwa dan dirinya sepenuhnya kepada Tang San. Dengan cara ini tidak peduli mau berapapun level kekuatan dari Tang San, proses penggabungan cincin roh dengan dirinya pasti akan berhasil. Namun sebagai konsekuensinya Xiao akan benar-benar mati dan tidak akan pernah bisa terlahir kembali. Master Krisan yang merasa kalau sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bisa menangkap Xiao, mengajak semuanya agar segera mundur dan kembali ke Balai Roh Pelindung. Di pagi harinya saat Tang San sudah siuman, ia mendapati luka-luka di sekujur tubuhnya telah sepenuhnya sembuh, bahkan kaki kanannya yang hancur kini telah kembali seperti sedia kala. Tepat di sampingnya terdapat kelinci kecil tengah sekarat, yang tentunya merupakan jelmaan dari Xiao dan dapat dirasakan kalau nafas Xiao setiap detiknya semakin melemah. Di tengah kesedihannya, Tang San melihat bunga langka yang dulu pernah ia berikan kepada Xiao dan memang selalu Xiao simpan. Tang San teringat kalau bunga ini memiliki kemampuan untuk mengembalikan kehidupan yang telah hilang, sehingga ia berpikir masih ada harapan bagi Xiao untuk mendapatkan kehidupannya kembali. Dan benar saja, kelopak dari bunga langka dapat Xiao serap dengan cepat karena memang bunga tersebut telah memilih Xiao sebagai pemiliknya. Perlahan-lahan Xiao dapat bergerak dan kembali bisa membuka matanya. Terhitung sudah 7 hari berlalu, namun Tang San tak sejengkal pun bergeser dari tempatnya dan masih setia untuk menemani Xiao di dalam pelukannya. Hingga pada akhirnya tubuhnya yang pastinya sudah kelelahan jatuh pingsan. Di dalam alam bawah sadarnya, ia melihat Xiao dengan cincin merah yang melingkar di tubuhnya serta 2 roh pelindung Tang San di kedua tangannya. Di saat yang bersamaan, Tang San dapat merasakan kalau semua atributnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta level kekuatan rohnya yang kini telah mencapai level 65. Hal ini tentu saja karena Xiao yang memang sudah memberikan keseluruhan dari jiwanya. Meski sudah beberapa kali membuka mata, Erming mengatakan kalau sekarang jiwa Xiao hampir tidak ada karena yang tersisa hanya tinggal tubuhnya saja. Namun ia mengungkapkan kalau masih ada satu cara untuk Tang San lakukan agar bisa memulihkan Xiao. Dengan tegas Tang San mengatakan tidak peduli mau seberbahaya dan sesulit apapun, pasti akan tetap berusaha ia lakukan. Kesungguhan dari Tang San tersebut cukup membuat Erming kagum dan mulai berpikir bahwa pengorbanan dari Xiao memanglah sangat worth it. Ia kemudian menjelaskan kalau ada 3 benda langka yang harus Tang San dapatkan agar bisa memulihkan Xiao. Yang pertama yaitu rumput roh mulia yang sanggup membangkitkan jiwa.
Yang kedua adalah Raja Ginseng tingkat 9 berusia puluhan ribu tahun yang berguna untuk mengkreat tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah sebuah pil tenaga dalam dari monster primitif yang berfungsi untuk menyatukan jiwa dan tubuh. Untuk rumput roh mulia akan ia urus bersama Daming. Dan kebetulan Tangsa sudah memiliki pil tenaga dalam monster primitif yang dulu pernah ia ambil dari monster ular naga di jalur neraka kota pembantaian. Sehingga kini yang perlu dicari hanya tinggal Raja Ginseng tingkat 9. Setahu Erming, siluman tanaman langka itu kemungkinan besar berada jauh di wilayah utara dan Tangsan bisa mencarinya di hutan terkenal di bagian utara. Erming juga berpesan agar membawanya hidup-hidup karena jika dalam keadaan mati maka tidak akan ada gunanya. Setelah tahu bagaimana cara menolong Shou, Tangsan pun bergegas meninggalkan hutan pertarungan bintang. Namun sebelum itu ia ingin membuat perhitungan dengan siluman roh laba-laba berwajah iblis yang sempat melukai Shou, karena siapapun yang berani mengganggu Shou maka tidak akan satupun yang akan ia lepaskan. Ia mengejar habis-habisan siluman tersebut, menyerangnya menggunakan rumput biru perak, palu Haotian, senjata rahasia, sampai tombak kaisar biru perak. Bahkan sepertinya effort yang Tangsan kerahkan ini bisa dibilang terlalu overkill. Di samping itu, ia juga bisa menggunakan berbagai skill orisinil milik Shou. Salah satunya adalah skill keempat perisai tak tertembus untuk menghancurkan tubuh siluman itu dari dalam. Setelah siluman mati, Tangsan menyerap kekuatannya yang kemudian ia tambahkan untuk memodifikasi tulang roh kaki laba-labanya. Kini berkat itu ia mendapatkan mode baru yang nampak seperti Kamen Rider bernama Perisai Cincin Es. Flashback sebentar ke scene ketika Tangsan akan berpisah dengan Erming. Erming menjelaskan kalau kelak di saat kebangkitan dari Shou, Tangsan harus mengembalikan tulang roh Shou, memberikan seluruh kekuatannya kepada Shou, yang berarti semua roh pelindung Tangsan akan dipindahkan ke tubuh Shou dan mengakibatkan hasil latihan Tangsan selama bertahun-tahun akan lenyap. Jadi dengan kata lain, Tangsan harus bersedia menukarkan hidupnya dengan kehidupan Shou. Namun nampaknya Tangsan sama sekali tidak keberatan dengan hal itu. Ia mengatakan tanpa Shou, baik roh pelindung maupun hasil latihannya sama sekali tidak ada artinya. Nah itu ya, takdir yang sama dengan kisah ayahnya. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Sepertinya ini adalah semacam kutukan hubungan terlarang antara siluman roh dengan manusia. Baiklah, sekarang saatnya sesi tanya jawab seputar cerita Shaolan. Pertanyaan kali ini saya ambil dari salah seorang subscriber yang bertanya di kolom komentar ya. Kurang lebih dia tanya mengenai eksistensi dari 7 sekte besar di dataran Daoluo yang akhir-akhir ini sering disebut dan memang belum dijelaskan. Baiklah, saya jelaskan ya. Mungkin saya akan bahas dari atas terlebih dahulu, yaitu Kekaisaran. Di dunianya Shaolan terdapat 2 kekaisaran, yaitu Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Xingluo. Nah, di bawah kekaisaran inilah terdapat berbagai macam sekte yang eksis. Sekte sendiri di sini digambarkan sebagai sebuah perkumpulan dari para master tertentu yang terikat dengan satu ideologi serta aturan yang memang diberlakukan di sekte tersebut. Anggotanya tidak selalu dari garis keturunan yang sama. Sebagai contoh, Chen Xin dan Gurong tidak memiliki hubungan darah dengan Ning Fengzi sebagai ketua dari sekte Cahaya Kibau. Ning Fengzi pun juga pernah mempersilahkan para murid Akademi Sri Lanka jika ingin bergabung dengan sektenya. Suatu sekte bebas memilih untuk beraliansi dengan kekaisaran manapun, tergantung kekaisaran mana yang menurut mereka paling besar memberikan keuntungan. Sebagai contoh adalah sekte Naga Tiran Petir Biru dan sekte Cahaya Kibau yang memilih kekaisaran Tiando sebagai aliansinya. Ada juga sekte yang lebih memilih kebebasan seperti contohnya sekte Haotian. Namun sekte jenis ini lebih berpotensi mendapatkan serangan dari pihak lain karena tidak mendapatkan perlindungan dari kekaisaran manapun. Sementara untuk Balai Roh Pelindung adalah kasus yang unik, karena bukan termasuk sekte juga bukan kekaisaran. Akan terlalu panjang jika harus dijelaskan dan sekarang lebih baik kita menjawab pertanyaan awal mengenai apa itu 7 sekte besar. Jadi dari sekian banyaknya sekte yang ada di dunia Shaolan, dipilih 7 sekte yang disepakati bersama sebagai 7 sekte yang terkuat. Sejauh ini belum dijelaskan indikator apa yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan mana sekte yang terkuat. Tapi yang pasti Balai Roh Pelindunglah yang mencetuskan mengenai 7 sekte besar tersebut. Hal ini dibuktikan dengan plat Mastro yang dikeluarkan oleh Balai Roh Pelindung yang terukir simbol dari masing-masing sekte. Dari 7 sekte besar, di peringkat teratas adalah sekte Haotian, terkenal sebagai roh tipe alat terkuat yaitu palu Haotian.
Contoh anggotanya adalah Tang Hao dan Tang Shan. Di peringkat kedua ada sekte Cahaya Kibau yang terkenal sebagai roh tipe support terkuat. Contoh anggotanya adalah Ning Rongrong. Di peringkat ketiga ada sekte Naga Tiran Petir Biru yang terkenal sebagai roh tipe binatang terkuat. Contoh anggotanya adalah Yu Tianheng, Master Xiao, dan Liu Erlong. Di peringkat keempat ada sekte Harimau Putih. Garis keturunannya adalah bangsawan dari Kekaisaran Xingluo. Contoh anggotanya adalah Dai Mubai dan Dai Wesi. Di peringkat kelima ada sekte Harimau Api. Sejauh ini anggotanya belum diketahui, tetapi yang jelas sekte ini beraliansi dengan Kekaisaran Xingluo. Di peringkat keenam ada sekte Perisai Gajah, terkenal sebagai pemilik roh pelindung dengan pertahanan terkuat. Contoh anggotanya adalah Huyan Shen dan Huyan Li. Terakhir yaitu di peringkat ketujuh ada sekte Pedang Angin, dan sayangnya anggotanya juga belum saya ketahui. Sebagai tambahan, di era sekarang Bibi Dong ingin mengadakan pemilihan kembali 7 sekte besar yang baru. Ia beralasan bahwa kekuatan tiap sekte sudah jauh berubah sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, ditambah lagi sekte Hao Tian yang menempati posisi teratas juga sudah lama menghilang dari dunia Douluo. Namun jelas alasan sebenarnya adalah ambisi besar Bibi Dong untuk menguasai dunia Douluo dengan mengendalikan 7 sekte besar yang baru yang akan segera dibentuk ulang. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu ya. Kita pasti akan segera berjumpa lagi.